Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Paramedita dengan NPM 43206085 akan menjelaskan tentang PT Telkom terjepit di antara akuntan. Tidak lebih dari 8 bulan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU melakukan pemeriksaan dan menyusun putusan terhadap perkara nomor 08/KPPU L/2003, yaitu dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik atau KAP Dr. Andes Hadi Sutanto dan rekan. Perkara ini muncul setelah adanya laporan mengenai tindakan pelapor dengan sengaja memberikan interpretasi yang menyesatkan kepada PT Telkom, PT Telkomsel, dan US SEC mengenai standar audit Amerika, khususnya AU543. Tindakan terlapor tersebut mengakibatkan rusaknya kualitas audit yang dilakukan oleh KAP Edi Pianto atas laporan keuangan konsolidasi PT Telkom tahun buku 2002, sehingga menghalangi KAP Edi Pianto untuk bersaing dengan terlapor sehubungan dengan penyediaan layanan audit ke perusahaan-perusahaan besar yang tercatat di lantai bursa atau BEI. Dalam pembahasan kali ini adalah terlapor yang mengaudit laporan keuangan PT Telkomsel tahun buku 2002 tidak bersedia terasosiasi dengan pekerjaan audit KAP Edi Pianto karena terlapor menghindari risiko yang dapat merugikan jika terasosiasi dengan pekerjaan audit KAP Edi Pianto. Ketidaksediaan terlapor karena keraguan kelayakan hak berpraktek KAP Edi Pianto di hadapan US SEC serta meminta kesempatan untuk membaca dan atau mereview seluruh copy form 20 FPT Telkom sebelum diajukan ke US SEC. Untuk itu terlapor menolak hasil auditnya untuk diacu dalam pekerjaan audit KAP Edi Pianto dalam form 20 FPT Telkom. KAP Edi Pianto tetap mengacu kepada hasil audit terlapor dan menyelesaikan audit laporan keuangan konsolidasi PT Telkom. Sementara itu, untuk tetap tidak terasosiasi dengan pekerjaan audit KAP Edi Pianto, terlapor tidak memberi izin laporan auditnya dilampirkan dalam form 20 FPT Telkom. Selanjutnya, menurut Majelis Komisi, terlapor tidak memiliki kewenangan untuk menilai kualifikasi KAP Edi Pianto untuk berpraktek di hadapan US SEC. Untuk itu, seharusnya terlapor meminta klarifikasi kepada US SEC dan hal ini tidak akan pernah dilakukan oleh terlapor. Akan tetapi, telah melakukan penilaian mengenai kualifikasi KAP Edi Pianto. Dengan demikian, tindakan terlapor tidak berdasar hukum dan tidak wajar. Alasan terlapor mengenai risiko bila terasosiasi dengan pekerjaan audit KAP Edi Pianto dalam rangka filling form 20 FPT Telkom yang cacat dan dapat mengakibatkan terlapor dihukum atau ditolak baik secara sementara maupun permanen oleh US SEC didasarkan pada ketentuan 17 CFF 102 atau The Commission Rules of Practice adalah tidak tepat. Terlapor salah menerapkan ketentuan tersebut. Pada kasus ini, dapat dilihat bahwa telah terjadi pelanggaran kode etik dan praktik persaingan yang tidak sehat yang dilakukan oleh KAP Dr. Andes Hadi Sutanto dan rekan, yang sekarang bernama KAP Haryanto Sahari dan rekan sebagai terlapor. Karena ketentuan tersebut hanya berlaku bagi profesional yang berpraktek di hadapan US SEC dalam rangka mewakili pihak lain untuk menyampaikan pemberitahuan, permohonan, laporan, pernyataan pendaftaran, dan dokumen lain. Sedangkan dalam rangka filling form 20F PT Telkom, terlapor tidak dalam kapasitas mewakili pihak manapun untuk berpraktek di hadapan US SEC. Terlapor adalah subjek hukum badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia, sehingga tidak terikat oleh ketentuan yang berlaku di AS tersebut. Sedangkan PwC LLP
atau PwC berkedudukan di AS tidak terasosiasi dengan audit yang dipekerjakan oleh terlapor dan oleh karenanya juga tidak terasosiasi dengan filing form 20 FPT Telkom. Tindakan terlapor lebih banyak dipengaruhi oleh afiliasinya atau PwC LLP yang kemudian mencampur adukan ketentuan yang berlaku di AS tersebut. Dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa tindakan yang dilakukan oleh terlapor yang tidak sesuai dengan hukum dan tidak wajar menurut majelis komisi, yaitu dalam menjalankan kegiatannya, terlapor melakukan tindakan dalam bentuk menilai hak berpraktek KAP Edi Pianto yang seharusnya terlapor tidak memiliki kewenangan untuk menilai kualifikasi KAP Edi Pianto untuk berpraktek di hadapan USSEC. Terlapor salah menerapkan ketentuan yang berlaku dalam rangka filing form 20 FPT Telkom, yang sebenarnya terlapor tidak dalam kapasitas mewakili pihak manapun untuk berpraktek di hadapan SEC karena terlapor merupakan subjek usaha yang didirikan di Indonesia, sehingga tidak terikat dengan ketentuan AS. Tindakan KAP Dr. Andes Hadi Sutanto dan rekan menyebabkan persaingan tidak sehat berupa competitive harm dan consumer harm, dan juga menimbulkan penilaian pada KAP Edi Pianto bahwa KAP Edi Pianto tidak mampu menyelesaikan dan tidak dapat melakukan pekerjaan audit pada laporan keuangan PT. Kejadian tersebut tidak hanya akan merugikan KAP Edi Pianto, tapi juga merugikan PT Telkom yang merupakan pengguna jasa audit, terpaksa harus mengeluarkan tambahan waktu, tenaga, dan biaya yang seharusnya tidak perlu dikeluarkan bila proses pelaksanaan audit berjalan normal. Seharusnya akuntan atau auditor sebagai penyedia jasa pelaporan dan jasa audit mampu melaksanakan tugasnya sesuai dengan kode etik yang berlaku. Akan tetapi, segala hal yang benar tersebut kembali lagi pada masing-masing individu atau akuntan auditor dan bagaimana perusahaan dapat memilih akuntan atau auditor yang handal dan independen serta berkode etik. Terima kasih atas perhatian dan kekurangannya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.